Lagu apa nih, Jul? Simon. Digimon, lagu Digimon. Siap. Habis ini lagu Gaban ya? Lu ada nggak lagu Gaban? Nggak ada Gaban. Belum lahir kita, Bre. Lidah kucing. Makasih Bapak. Gila. Oh iya. Dia harus kena diabetes. Lagi Jakarta sama Bandung sini lagu. Iki kota, ini kota lama Semarang guys. Kota ya? lama. Bukan kota tua, supaya nggak tertukar dengan Basa Jakarta. Jawane Kota Lomo. Iki Kota Lomo. Aduh. Sek bangunan tuwo. Iki lho, bangunan tuwo. Bangunan karo opo yo? Iku jenenge. Kamer. Wes Kamer. Kok grafiti masa lampau. Automobil Mai titik 2 temboknya habis jadi nggak ada tulisannya. Iki Marba. Taman Sri Gunting. Waduh, nih. Iki apa iki? Iki jenenge apa yo? Bar apa yo? Barjumi. Apa lah iki blondo iki? Itu gereja gereja tuwo. di Indonesia. Gereja tuwo. Iki bangunan tuwo. Ono hantuwe noni Ada hotel. noni blondo. Noni blondo iku cantik, hantu cantik. Ojo diperkaos, oke? Brutal, nggak ada otak. Loh, masalahnya iki lho. Kowe perkaos hantu ora di penjoro. Jadi kalau ada hantu cantik ojo digaei. Ngene. Itu ada K3 tuh. Apa tuh K3? Kong kali Kong. Hah? Supermarket Medan. Oh. Namanya Kong kali Kong. Kong kali Kong itu dia ngomong. Gereja jadul ing Semarang. Lah, iki opo iki? Iki opo? Ini namanya Polres yang jelek. Iki aku wonten loh. Hebat loh dia bisa dapat tempat kayak ini. K3. Maaf. Dia invest. Menjadi primadona bagi bangsa-bangsa lainnya. Begitupun kota Semarang yang muncul dan berkembang pesat sebagai sentral perniagaan kala itu di pusat Pulau Jawa dengan sungai sebagai pusat dan moda transportasi utama. Berikutnya soalnya untuk visualisasi yang kita lihat berikut menggambarkan sebuah sungai yang bernama Sungai Semarang. Jadi Sungai Semarang ini merupakan sungai besar yang menjadi satu-satunya jalur atau akses transportasi bagi pedagang-pedagang asing yang hendak memasuki kawasan kota Semarang. Pada tahun 1820, Semarang menjadi sebuah pelabuhan yang sangat sibuk dengan kegiatan perdagangan. Jadi masa itu tingkat perdagangannya sudah tingkat internasional. Jadi pelabuhan Semarang merupakan
bagi para pengunjung yang mungkin ingin berfoto di tempat ini bisa sambil naik ke sampahnya 3 sampai 4 orang secara berganti. Anda sudah melakukan dengan akulturasi budaya yang majemuk dan tidak Kamu naik kok? Jadi pada akhirnya kita mengenal kota ini Semarang. Jadi dari kata asem dan kata asem. Jadi Semarang itu adalah pohon asem yang tumbuhnya jarang-jarang. Kemudian pada tahun 1695 menggambarkan pada waktu itu VOC menguasai kota Semarang. VOC membangun sebuah benteng yang bernama Benteng The Five of Five Semarang. Pada tahun itu, benteng ini digunakan sebagai perdagangan dan sekaligus sebagai aneka untuk bisa menyatakan bahwa desain dari benteng ini berbentuk segi 5 dan memiliki bastion di setiap sudutnya. Bastion ini berfungsi sebagai pengawas pengawasan yang mereka namai seperti nama-nama kota yang berada di wilayah mereka. Baik, untuk sekalian sambil menunggu mengambil dokumentasi, saya akan menceritakan terkait sejarah terbentuknya kota Semarang. Jadi mulai pada abad ke-8, Semarang itu berbentuk seperti lautan dengan gugusan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dulu untuk garis pantainya diperkirakan mulai dari Tugu Kuda dekat Laut Sewu sampai ke daerah Simungan dekat dengan Kelenteng Sampokong. Dan di abad ke-15, Laksamana Cipro pernah melakukan kapalnya di dekat Simungan lalu membangun pemukiman bagi orang Cina. Sehingga setelah itu banyak dijumpai keturunan Tionghoa yang berada di daerah Semarang. Dan kemudian Semarang yang berupa lautan ini berubah menjadi daratan. Mengapa demikian? Terjadi proses sedimentasi, yaitu fenomena alam yang mengakibatkan lama-kelamaan tanah di Semarang memadat menjadi tanah jenis aluvial. Pada waktu itu di sini ada sebuah pemukiman yang dikenal dengan nama Prakuta. Jika sekarang Prakuta ini sudah berubah nama menjadi Berkuta. Nah dulunya Prakuta adalah bagian dari Kerajaan Demak. Jadi Raja Demak mengutus Ki Ageng Padanarang I untuk mengelola wilayah di sini. Saat itu beliau menemukan adanya sebuah keunikan. Ternyata di wilayah ini diselimuti oleh pohon asem yang mendapatkan keuntungan yang begitu banyak sehingga mereka memperluas wilayahnya dan membangun pemukiman. Dan pemukiman ini dibangun dengan konsep
Kita lihat. Salah satu bangunan yang cukup terkenal di sebelah sana visualisasinya bangunan gereja bernama Gereja Beduk. Meskipun dibangun sudah cukup lama sekali, sampai sekarang gerejanya masih ada dan masih Gereja. Nah, dari pengunjung sekalian, setelah ini kami masih memiliki satu konten berupa video musik, namun memang tidak ada korelasinya dengan sejarah yang bisa pengunjung manfaatkan untuk mengambil foto atau video estetik kekinian seperti itu. Jangan kalau sambil foto-foto sambil berdiri juga boleh secepatnya, bisa cari posisi dan cara seperti itu. Nanti dashboardnya ada di sebelah kiri kan. Silakan, saya mau sambil berdiri ya apa? Oh ini apa? Apa ini? Oh, bahasa Inggris? Nah, lo nggak bisa bahasa Inggris? Bukan, kalau kan bahasa Jawa dong. Jadi. Joget. Joget lah. Mungkin melihat-lihat karena setelah ini ada dua ruangan terpisah. Jadi sebelah sini sebuah timeline, jadi perkembangan kota Semarang dari masa ke masa. Nah, kami di sini melengkapi setiap display yang ada dengan barcode. Jadi kalau mungkin pengunjung penasaran informasi selengkapnya, pengunjung bisa langsung men-scan barcode tersebut. Kemudian di area sebelah kiri saya nanti ada ruang koleksi, jadi benda-benda bersejarah di display di sebelah sana. Silakan bisa pengunjung explore, mungkin ada waktu kurang lebih 5-7 menit untuk dua ruangan ini, karena setelah itu kita akan lanjutkan lagi. Silakan mau baca dulu boleh, mau melihat dulu juga boleh. Mulainya di sini ya? Iya sini. Jurnatan. Nama Sunan Kuning Sun Amin.
Oi. Baik, permisi pengunjung sekalian, karena waktu kita cukup terbatas dan kita akan lanjut ke area berikutnya. Namun jika para pengunjung masih ingin membaca di area sini, kami menyediakan scan barcode secara keseluruhan. Jadi bisa pengunjung foto untuk kemudian langsung dibaca lagi ketika di rumah. Mari kita lanjutkan, Kak. Dan juga kereta api. Kemudian salah satu maskapai berkereta apian yaitu SJS atau Semarang Juanda Sultan Maskapai yang dibangun pada tahun 1882. Jadi dulunya tram dan kereta api akan dinaikkan sedikit di atas struktur bangunan ini untuk kemudian dilakukan perbaikan oleh teknisi dari bagian bawah. Jika pada masa sekarang seperti mencuci mobil dengan cara konvensional. Nah, karena di sini adalah bengkelnya untuk stasiun SJS sendiri. Dulunya terletak di seberang jalan sana, di belakang Indomaret kelihatan dari sini. Dulu nama stasiunnya adalah Sentral Jurnata. Jadi memang alasan dibangun museum ini karena ditemukan situs bangunan berikut. Dulunya tempat ini masih berupa taman kota. Jadi kalau pengunjung perhatikan letak dari museum kami berada di tengah-tengah jalan dan seperti bundaran. Nah, dulu namanya adalah Bundaran Bugaan. Jadi pada tahun 2018 Bugaan ini akan dilakukan renovasi menjadi taman kota yang lebih baik. Baik, jadi saat ini pengunjung memasuki area tram. Berikut inilah replika dari tram milik maskapai SJS. Memang ini tidak asli.
jalur khusus hanya di dalam kota. Dulu nama tram ini adalah Bojong Express yang melayani Jalan Bojong. Jika sekarang Jalan Bojong ini adalah Jalan Pemuda. Tram ini dulu hanya memiliki 3 gerbong, jadi gerbong depan untuk masinis, 2 di belakang untuk penumpang sekaligus barang, jadi bahan-bahan komoditas seperti beras, gula, dan lain sebagainya. Ini video masa lampau ya kawan-kawan. Dan bisa ditemukan, inilah hewan masa lampau. Oh, ini manusia masa lampau, Saya manusia masa lampau. bukan hewan. Bukan. Oke. Ini masa lampaunya ya. Ini videotron menampilkan video masa lampaunya Semarang. Memang nggak beda jauh kendaraan yang digunakan di masa lampau dengan sekarang gitu. Ya nggak Jo? Enggak juga. Ke Jalan Raya Bangor, Jalan Raya Madiun, Nganjuk. Kalau Padang gini nih. Oh anjing ini Padang juara. Di Airbus semua, udah gila orang ini. Terus di Jalan Raya Madiun. Takbir. Pung lima. Hormat gerak. Mantap, gurunya memang gagah bet. Or if you are not qualified, you ask another stop. If you are qualified, you can do your own. If you are not qualified, and as long as you follow a reliable scholar, it's acceptable. Diri menciptakan laki-laki yang bakat. There you have to be very careful in the questions of Aqidah. The question of fiqh is a lesser issue. In question of Aqidah, that you have to have tawheed properly. Mean that you neglect the academics. I am very strict. In my personal life, I'm very strict. I wait all over again. Very strict, brother Chap. Become very strict. I do my research, I speak good, but my lectures on broader aspects. Kamu suruh siapa makan kamu? Waduh, Suruh siapa makan? Ha? goblok. Suruh siapa kamu makan? Kerja belum kamu goblok? Kerja dulu kamu. Ini sok-sok pakai tag apa ini? Pakai tag apa ini? Komite pengawas. Aduh, belum kerja udah makan ini komite ini satu nih. Bersama Amir YPMA, hormat. Ini mualah paling bebal. Dan ini MVP malam ini. Koh. Mana? Ayo, obat. MVP malam ini admin andalan Koh. Ini potensial. Yang oleng. Yang masih oleng. Lanjut. Kapal oleng. Bali. Dia bilang di jembatan terdekat kalau di pasar. Terdekatnya. Itu dia. Bali, Cok. Bali, Cok. Cek, mainin suara gue. Cek, satu, dua. Ya udah, gas aja.
Goblok. Woi, dia mau kok. Ngeri kali bobok nih, ribut nih. Langsung full. Hiromi, are you going to do something? Oh, okay. It's just photo, guys. Okay, so they are ready. Okay, Hiromi and Koto, are you ready for this presentation? To start this presentation? Ready? Okay, so starting off with the warm welcome, please say hi to Hiromi and Koto, everyone. Hi, Hiromi and Koto.
lumba-lumba yang gampang lari. Buah. Apa? Nggak ada mau ngerem. Apa? Ada main rem. Iya.
Di atas ada truk gitu. Ya, kita sedang menuju ke perbatasan Indonesia Myanmar. Ini kita mau ke kantor imigrasinya sama kantor perhutanan. Buset, perjuangan. Sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan, ikhwan. Perjuangan. Aduh. Coba suruh si Kores turun videoin. Kenapa Gullian tadi aja? Hah? Mahal. Mahal. Enggak sih. Gullian tuh di mana sekarang? Di Bogor. Berapa ya semalam? Jam 12 malam. Dan kenapa kacamata gua lu pakai? Ya karena yang gue susah. Yang saya main itu, temannya itu, yang nanya amal-amalan itu loh. Oh itu lah. Istrinya mana tuh ya? Oh iya. Kayaknya itu kan enak orangnya, nggak bisa ngomongnya. Interview kan. Siapa namanya itu? Hah? Atau?
Jadikan dirimu berguna. Jul, lu jangan di situ. Kenapa? Retak anjir. Lu nggak diet. Ayo, 1, 2. Kapasitas 200. Sudah. Loh, kamu sih tak belum toh. Nih, press. Apa? Udah lihat video kemarin. Sini kembali nanya Mas dan foto saya. Nah, sini. Ini ada posisi, aduh, kenapa? Kayak cepat-cepat. Gimana kabarnya Dinda? Baik. Ini saya di kota ini. Posisi di mana? Posisi di pasir kita, di pasir. Di mana itu? Pasir Pengrayan. 4 jam dari sini ya? Kalau ke pasir 4 jam. 4 jam setengah lah. 4 jam setengah. Yakin kalau saya sampai di sana, saya bisa ketemu? Ya, apa yang nggak yakin? Kalau udah jumpa orang kayak gini, emang kenapa kan? Iya, nggak apa-apa. Takutnya saya ke situ orangnya nggak ada gitu loh. Oh, ada. Aman aja itu. Kapan rencana? Ya, rencana sih sekarang ini. Kalau memang bisa ketemu. Oh, bisa. Atur aja waktunya nanti. Kalau udah nyampe pasir aman nanti itu. Iya enggak, maksudnya jangan sampai saya ke situ orangnya nggak ada. Iya, serius, aman. Kalau sampai sini aman nanti tuh. Soalnya tempatku ke situ dekat lagi kan, tak naik kereta aja udah sampai kan. Oke, berarti sampean belum di situ berarti, belum ada di titik itu. Ya dekat dari sini ke Pemda tuh 5 menit. Oh, habis ini berarti Sherlock dong ya. Ya, emang kenapa Dinda? Kok kebelet kali pengen jumpa gitu? Ya nggak apa-apa. pengen lihat aja orangnya langsung kayak mana orangnya. Ya, Oh gitu. Suka bohongi publik gitu loh. Penasaran aja lihat. Sama, aku juga penasaran kan. Ya, Apalagi dia ada. Makanya Sherlock. Apalagi di sosmed lihat garang kali kan. Ya makanya Sherlock. Saya kan sudah ada di kotamu ini. Masih di Pekan kan? Tadi syaratnya kalau sudah video call baru Sherlock. Jadi saya ingin bukti gitu loh ya. Sini ya. Oh gitu. Iya. Ini saya di depan Pegadaian. Kantor apa ini? Pharmastar Hotel. Masih di kota. Jadi habis ini ada Pokoknya Sherlock. kalau udah nyampe pasir Pengrayan di Pemda, aku langsung OTW. Soalnya 5 menit dari sini ke situ kan. Bukan masalah itu aja. Topik dipercaya. Saya maunya di Sherlock habis ini sesuai dengan perjanjian. Nah itu baru janjian. Janji habis video call kamu Sherlock kan gitu. Janji nggak? Iya, pokoknya datang aja lah, kita jumpa. Kok takut kali? Serius? Yang takut siapa? Sampai sini. Yang takut siapa? Orang Makassar, anak Bugis, Kolawan. Saya masuk di kotamu ini. Tinggal Sherlock, saya 4 jam sampai di situ. Pokoknya sampai sini aku langsung. Serius? Pokoknya. Aduh, parah Nah, pokoknya. jadi terus gimana lagi coba? Kamu tinggal Sherlock sekarang. Habis ini kamu tinggal Sherlock, saya OTW ke sana. Nggak, gini. Kita itu yang dipegang janjinya kan? Iya janji, makanya. Kamu lagi Betul. Datanglah, aku udah bilang datang. Aku nggak kayak kamu Dinda, serius.
Kalau kamu kan Jadi kau ingkari lagi ngomongnya nih. tanggal 6 Jadi aku diingkari udah lagi nyampe. nih. Udah tanggal berapa? Habis video call katanya Sherlock. Jadi diingkari lagi. Nggak mau Sherlock. Mau atau enggak? Mau enggak? Mau atau tidak? Ya kan udah aku bilang iya. Oke. Aman itu. Oke. Saya tunggu ya, udah ya. Saya tunggu Sherlocknya ya, udah. Yuk. Assalamualaikum. Nanti sampai Pasir kabari ya. Loh, Sherlock. Iya, sampai Pasir kabari ya. Sherlock nggak? Iya, sampai Pasir kabari Iya, nanti. Sherlock nggak? Saya berangkat langsung ini OTW ini. Lagi di jalan. Ya gini. Iya, jalan Pekanbaru ini. Kita kan udah pasti kan. Mana ada pasti Tinggal kalau datang. kamu udah Tinggal ngomong, datang. habis itu kamu ngomong, habis itu kamu Sherlock. Saya ini bukan orang sini, Pik. Kamu bisa nyebut kota mana saja. Tapi kalau kamu nggak Sherlock, saya ke sana, kamu nggak ada. Kamu dipercaya. Ada dong. Ya sekarang Sherlock. Ada dong. Sherlock sekarang. Ada. Ini Sherlock aku udah sekarang. ini kan. Saya nampak sudah kan 2 kali Sherlock samamu. Sekarang giliranmu Sherlock. Baru dibilang laki-laki. Lagian kamu Sherlocknya nggak jelas. Pas makan di sana Sherlocknya di situ, nanti pindah tempat Sherlock lagi apa-apa Sherlock gitu. pertamaku dengan Sherlock keduaku itu sama. Aku di Ya, situ. coba Sherlock sekarang udah beda lagi kan. Ya kan aku sudah di luar. Nah sama, aku lagi di luar juga, ini bukan lagi di Tadi rumah. katanya 5 menit dari titik lokasi. Dari tempat tinggal aku ke situ 5 menit. Aku Ya kan sudah. sekarang posisi lagi bukan di rumah. Ya sekarang kau Sherlock titik itu, saya di situ. Titik yang sekarang kamu itu pergi di situ, kamu Sherlock di situ. Kamu datang atau tidak datang, yang penting kamu Sherlock. Aku sudah bilang kamu laki-laki. Dah, yuk Sherlock yuk. Masa iya nanti kamu nyampe sini, masa iya aku nunggu 5 jam, kan nggak mungkin. Yang betul aja. Saya yang mau ke situ. Kamu tinggal Sherlock, saya OTW ke sana. Aku sudah Dinda, berikan kamu di aku belakang. Di Ya, belakang gini, sudah dengar. ada pisang, sudah ada mentega, udah ada gula, Indomie, beras, udah ikan kering pun aku udah siapkan. Sampai rumah aku Sherlock. Ini aku lagi di luar. Ya udah, aku tunggu ya. Ya, angsur aja datangnya nggak apa-apa. Ya. Ya. Ini dibilang orang hebat nih. Didatangi kampung. Enggak, tunggu dulu. Tunggu bentar dulu. Dinda. Nah, aku ya ini nanti pasti ku Sherlock nanti kan gitu. Tapi Ya udah, aku sebelumnya itu tunggu ya. mengingatkan. Tunggu. Nah, tunggu dulu. Aku cuma ingatkan aja. Bertobatlah Dinda. Kasihan loh almarhumah. Kamu sudah membohongi Kasihan loh publik. almarhumah. Itu butuh Ingat doa aja topik, kadang. ingat topik sumpahmu Coba di deh kamu kamu Dinda. membohongi Allah dengan kau tuduh saya yang perintahkan kamu injak Bible. Ingat itu. Nah, terus kau bawa kamu ingat yang juga baru nggak? ke Kamu istrimu. ingat Ingat ayat? itu ya. Nah, coba. Udah. Kamu aku ingat kalau kamu ingat juga. Sekarang kamu tunjukkan ke saya Sherlock lokasimu. Saya ingin dengar dari mulutmu langsung dan ingin melihat bukti langsung kapan saya suruh kau injak Bible. Itu loh. Nah, terus kamu melakukan itu nggak kau akui? Yang kau injak-injak ayat kitab suci itu? Di mana saya injak kitab suci? Itu di hari ulang tahun kemarin. Iya, Gimana itu kitab coba? suci. Baju kaos kau bilang kitab suci, Pik. Ayat yang tertulis di situ gimana? Ayat yang tertulis di situ. Baju kaos itu kau bilang kitab suci. Ayat yang tertulis di situ yang saya katakan. Ku tanya dulu samamu. Kitab suci, Pik. Aduh. Nggak, saya tanya dulu. Ayat yang tertulis di situ. Aduh. Udahlah, Pik. Saya tunggu Sherlockmu sekarang. Nih, anak Makassar nih, anak Bugis datang sini nih. Sampai di lubang tikus pun kalau kau Sherlock udah tangin kau. Oke? Iya, ya. Oke. Oke. Saya tunggu ya. Pokoknya Saya itu tunggu aja ya. nasihatku, Dinda, ya. Saya tunggu. Jangan Pokoknya lupa nggak ada gunakan cerita. sedikit Saya hartamu tunggu. untuk berdoa. Saya tunggu. Tunggu dulu. Ya udah. Saya tunggu ya. Udah. Nah, tunggu dulu, Assalamualaikum. sedikit. Udah. Kan kau gitu kau kan? Udah. Udah cerita kau pembohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima yang kami hormati, Gurunda Zuma Zulkifli M. Abbas. Kami berdua dalam safar ini menyempatkan untuk mengucapkan selamat milad Gurunda
semoga panjang umur, selalu sehat-sehat, selalu tampan, rezeki dimudahkan selalu, dan kami berdua digaji per bulan karena menjadi anak favorit kesayangannya Gurunda. Amin, amin, Allahumma amin. Sehat-sehat Gurunda. Sampai jumpa Jakarta 6 jam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mobil tempur udah banyak amal jariah, tumbang lagi yang kedua kali. Thank you bapak-bapak. Semoga program berikutnya bisa aman. Ikhwan, amin, amin, Allahumma amin. Pak, nanti kita duduk di mana? Duduk di mana nanti kita? Di sini nggak apa-apa, tapi yang ngimbangin ntar teman saya kan mesinnya mati, remnya agak magel. Ntar teman yang megang di sini setir. Oh gitu. Oh di iya sini iya. sampingnya nggak apa-apa. Oh siap siap. Masih. Hah? Guys. Nih, berasap semua. Iya. Apa kabar kalian semua? Gimana hari ini di Jumat yang indah ini? Ya sorry ikhwan sudah menyusahkan kalian karena Kores menghilang beberapa hari karena ya terlalu euforia dengan kemenangan sehingga posting-posting yang nggak gua lihat ternyata isinya itu cukup mengganggu Taritung sehingga kena ban permanen. Jadinya bangkitlah Kores Kris ketiga gitu ikhwan. Hehehe. Dan ini yang gua nggak nyangka ternyata untuk bisa PK live-nya itu harus 30 menit selama 30 kali. Lu bayangin itu. Live-nya harus 30 menit selama 30 kali. Buset dah. Jadinya apa ya? Penuh perjuangan ya. Makin kesini makin berat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sadis, emang sadis banget. Gimana ya, namanya juga penghujat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Angon 3. Turut berduka untuk akun Kores Kris kedua. Semoga tenang di sana. Yo X. Cuma ya puas lah ya. Karena udah lama juga kok silakan live selama 30 menit. Oh jadi ini tuh per 30 tuh per menit gitu. Oh gampang ini. Berarti nanti gue baru bisa live itu di ini kan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru gue bisa PK ikhwan. Senin baru gue bisa PK gitu. Stay tune lah. Sembilan 90 menit 2 kali bisa 90? Enggak, harus di 3 hari yang berbeda katanya. Jadi iya, jadi ini kan Jumat nih, besok Sabtu sekali, Minggu sekali, Senin bisa baru gas. Iya benar. Langsung lah kita 7 hari gas PK. Oke. Mana ada Safari Tritung? Ini apa namanya mau supaya bisa PK persyaratan biasa. Supaya bisa PK dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cung ngomot. Nasib. Ngomot. Nah, jadi kita baru bisa
Kores Kris 3 akan bisa PK di hari ketiga Ikhwan, di hari Senin. Stay tune. Dan gue ini live-nya nggak pakai ini ya, nggak. Live-nya nggak pakai ngerokok ya, karena ini di yang bukan anti rungkat. Nggak ada multi ini memang kagak bisa anjir, harus 3 kali dulu. 3 kali live hari beda baru bisa gitu. Tapi akhi itu Robert kan sudah jelas, perjelas jika berulang bisa deliknya. Bisa lah. Ini kan deliknya kalau misalnya kita soal agama itu deliknya bukan aduan. Jadi umum. Jadi siapa saja bisa melaporkan jikalau tidak terima. Kalau butuh aku saya doakan aman akhi JJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu anjir fiturnya TikTok sekarang ada fitur musik. Jadi kita nggak perlu soundcard lagi. Kenapa nggak live di akun utama? Akun utamanya udah tewas. Akun utamanya udah tewas akhi Ian. Kayak mana? Udah tewas akun utamanya. Makanya ini pakai akun yang baru. Kita merintis lagi dari bawah. Enggak tewas gara oh yes oh no, ya begitulah. Dikali ikut tukang gubukin Tritung sih Wan. Akunnya pasti harus banyak. Dulu awal-awal waktu Kores Kris 1 ya, waktu Kores Kris 1 itu berarti di 2021 tewas. Mental kena lah ya, nggak bisa dipungkiri mental kena gitu, karena itu akun pertama tahta kerajaan Kesultanan Kores Kris 1 gitu. Jadi sekalinya masanya banyak banget di sana, tewas kan, mental kena lah dikit gitu kan. Terus yang kedua ketika akun Pera Istar berapa gue biasa, Pera Istar pokoknya yang pakai seragam APII frame biru, framenya bangsawan api, tumbang, berderet langsung semua, di situ langsung mati rasa, udah anjir emang inilah the way of pembubuk Tritung, akan gonta-ganti akun selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mana akun yang lainnya bang? Ada di belakang, masih banyak. Pera Istar 381, Pera Istar 787, Selamat Raharjo, Pera Istar 451, Pera Istar 431. Itu ya benar, Pera Istar 431 tuh yang aku tuh. Pera Istar 680. Semua ada di belakang. Mereka siap tempur turun kalau misalnya kita sedang adu PK rungkat-rungkatan ya. Nah, karena ini masa-masa tenang di mana kita mendominasi, jadi gue bisa bangkitin lagi Kores Kris 3 gitu. Mantap Sakhi JJ. Wah, si Apple Phone bahasanya gimana itu? Baru naik kah? Iya, baru bisa live. Buset dah. Baru bisa live, makanya tadi malam kan ke si Akang. Kayaknya si Kacung yang ini invite open cam deh. Loh, kok bisa open cam? Oh, udah bisa live berarti gitu. Live dah sekarang. Gara-gara upcoming iya gitu. Memang gitu ihwannya data. Tiap Kores ngeluarin data fresh, data baru yang belum pernah dibawakan sama sekali. Ada harga yang harus dibayarkan gitu loh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Akhi Emir. Iya ya, Cung ya, thank you Cung. Jadi tahu gua, oh udah bisa open cam ternyata. Nah jadi ini baru bisa PK Senin. Nanti gua ngomong si Brili, karena si mata pisau birahi kayaknya sama gua itu. Birahi dia sama gua. Ngajak PK mulu. Gas bubukin terhitung sebelum Ramadan, iya. Ramadan itu pertengahan Februari ya? Tanggal berapa mulai Ramadan ya? Thank you Akhi Arka. Kapan debat offline lagi nih? Semua program gua tidurin sampai beres Ramadan nih, kawan. Semua program. Jadi Januari ini nggak akan ada apa-apa dulu. Februari juga nggak akan ada apa-apa, Maret nggak akan ada apa-apa, April paling cepat, April atau enggak seminggu setelah Ramadan gitu. Mata pisau mau menghujat bang, hati-hati lah, itu yang gua tunggu. Itu yang gua tunggu, Akhi Laguna. Ini belum kenal Kores atau gimana ini? Belum kenal Kores ya? Atau gimana? Makanan gua kan menghujat makanan gua. Masuk ke Ustadz Yusuf VI. Udah, ini kan aku dapat dapat followernya dari Akhi Yusuf gitu. Gara-gara ini rungkat ya proyek Triyun Sinar Comment Center 2 Cung. Jadinya molor juga gitu, ngurusin ini dulu gua. Tapi bagus banget, jadi molornya itu pas rekap 2024 beres. Jadi nanti pas mulai lagi udah mulai Anapaktilas 2025 gitu. Jadi yang tahun kemarin. Alhamdulillah. Nggak ada fitur sematkan komen bang. Nggak, tunggu. Nggak ngerti gue tunggu ya. Ini suara gua kecil atau gede suara gua? Kemarin dia lawan Bang Faruk, dia bawa hadis terkait perkawinan hewan, menggauli binatang. Ini Laguna orang baru emang. Belum tahu counternya gua gimana kemarin. Ini Akhi Laguna, nonton dulu VT gua. Yang ini yang di Kores ke sini. Nonton dulu VT gua. Nanti soal yang menggauli hewan, nanti gue kasih lihat juga counternya gimana. Musiknya kegedean, Stad. Oh gitu. Menggauli binatang mulu yang dibawa. Lah gue juga menggauli binatang, counternya yang gue bawa. Sampai ke bokep-bokep gue hajar dia. Musiknya kegedean. Suara guanya gede nggak? Udah semua gue okein loh. Udah semua gue okein Cung. Oh di pengaturan komentar kali ya. Oh ini komentar sorotan. Mungkin nanti Cung, mungkin kalau udah bisa PK gua. Namanya juga baru mulai. Oh berarti mesti ada filter multi dulu kali. Iya kayaknya gitu kayaknya. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali dengan tukang bubukin tritung panghujat laknatullah alaihim, Kores Kris. Dimana kita bongkar aib-aib Tuhan ya para penghujat
yang dimana tuhannya para penghujat ini adalah incestius atau tukang ngawinin ibunya sendiri. Mantap. Yohanes SGL mulai menghujat. Kenapa dia? Ini Komal bahas Aminah yang jadi batu hitam. Hahaha, Yohanes dikira gue sakit hati. Tuhan lo tuh mukanya nyerempet Meki Yunani. Nggak ada multi ya Bang Kores. Baru live. Baru bisa live Ufti Atik. Waalaikumsalam warahmatullahi TB2. Si Joseph itu benar-benar penghujat Bang. Ya itulah kenapa ada Kores gitu loh. Itulah kenapa ada Kores di sini, Ikhwan. Untuk bikin malu Tuhannya para penghujat. Thank you. Apa ini? Stikernya. Pemuja bisnis pengharapan lagi saling hujat. 3 hari live baru ada tombol multi Bang. Iya, berarti hari Senin. Alhamdulillah, buset. Sendawa kemenangan. Maju terus Bang, siapa yang bisa bikin gua mundur? Bang, masuk Komal Bang Mulia tuh ngaku-ngaku Islam, bahas-bahas Islam, tapi ya ampun menyesatkan. Emang harus gitu caranya supaya bisa menarik populasi agama terbesar di Indonesia ini gitu. Pura-pura Islam. Yang belum tahu, sering-sering nonton Bang Res. Tokoh favoritnya Bang Res, tokoh favorit gua Paulus, orang dari Tarsus. Jadi untuk yang mau lihat Kores PK bersabar dulu ya Ikhwan. Kita baru bisa PK di hari Senin gitu. Kalian ingetin gue di Sabtu sama Minggu untuk buka live setengah jam ya. Ingetin gue supaya gue Senin itu udah paling cepet gitu. Kelewat sehari aja mundur gue bisa PK-nya. Jadi mungkin minggu ini, di minggu depan ini, minggu depan ini gue jebret PK tiap hari. PK, kita hajar by one semua penghujat ini. Lalu kemudian minggu depannya persiapan penyerahan wakaf buku. Ayo Ivan, iya bener. Kalian yang belum indomisasi infak untuk penyerahan buku DM Kores ya. Kalian bisa sumbangsi. Operasional ke sana butuh 6.500.000, sudah terkumpul alhamdulillah 4,8 juta. Jadi sisa 1,7 lagi. Yang ingin support tafadhol silakan DM. Supaya operasional gua lancar di sana gitu. Ini hari ini gua mau book hotel. Penyerahan buku apa Kores? Jadi kami Kores dan tim udah janjian sama pihaknya Agim dari Pesantren Darut Tauhid untuk menyerahkan buku apologet Islam yang dibikin oleh Ustaz Wafi sama Akhimoto sebanyak 300 biji kepada pesantren Darut Tauhid gitu. Nah, kami kan dari Jakarta, tim itu ada 3 berangkat ke sana, nginep sehari, segala tetek bengeknya bersama Api Jabar itu butuh 6.500.000-an gitu. Nah, ini udah terkumpul nih 4,8. Ketunda gara-gara ada 2 dialog sukses yang nyalip program ini. Jadi silakan yang mau DM, oke? Mantap. Penonton kok 100, mending off bro. belum tahu dia anjir 100 juga bre. Ini semua 100 ini orang-orang yang tahu aib-aibnya Taritung penghujat. Dari 140-an inilah Indonesia akan tahu penghujat-penghujatnya Islam itu seperti apa bentukan Tuhannya gitu. Gitu bre ya. Mantap. 150-an aja udah bikin pedih live-nya gue. Apa kabar gue udah 100k yang nge-view, lo bayangin. Gue 100k yang nge-view, gue dipanggil kayaknya gue sama sama para pemimpin. Aduh perut gue kaku ya. Kenapa sih pada galak penonton lu bang? Iyalah, namanya juga garis terdepan TSCC.
Namanya juga lahir dari pertempuran ngehajar para tari tumpang hujan, pasti keras-keras lah. Ya deh, lapar enggak, Pak? Kaku doang perut gua. Ini kopinya aneh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gua nggak bisa live gua ini. Nggak bisa ngerokok. Karena akunnya bukan pakai akun yang anti rungkat. Tapi nggak apa-apa, hajar aja lah ya. Iyalah, hajar aja lah. Kores itu nggak bisa diatur karakternya. Kores ngerokok, larang lah. Peringatan lah. IME narkoba jadi pengajar Islam, lapor polisi lah. Susah amat. Lapor polisi lah. Kalau gua narkoba lapor polisi gitu loh. Susah amat. Biasanya yang jauh muter-muter penyembah manusia. Oh ya. Bro, lu pengangguran kah pagi-pagi udah live baik? Weh, gue time freedom, bre. Time freedom. Nah, gue dibatasi. Live Anda berisi tema yang dapat membuat apa yang dibilang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, selamat datang di Tahta Live Kores Kris, tukang gebukin taritung panghujat laknatullah alaihim. Nabi Muhammad nggak ngerokok bang, memang. Itulah kenapa gue bukan nabi bre, karena gue ini tidak bisa rokok itu salah satu godaan yang tidak bisa gue lewatkan gitu. Rokok itu kencing jin, ya daripada Tuhan di hidung kan, mending kencing jin gue isep daripada Tuhan di hidung. Bre, lu percaya Muhammad naik burung? Nggak percaya lah bre, satu Arab Islam gitu loh, masa nggak percaya? Satu Arabnya aja Islam. Nabi kami lahir di Jazirah Arab, satu Arab Islam. Gimana gua nggak percaya? Sekarang kalau misalnya gua mesti percaya sesuatu ya, contohlah siapa lah, misalnya kita ambil Encus gitu kan, Encus turun di Meksiko, tapi Meksikonya nggak ngikutin ajarannya Encus. Gimana gua mau percaya Encus? Gimana caranya gua percaya Encus? Ya Encus jago lah, dia bisa main sulap gitu kan. Orang kakinya nggak ada, orang cacat kakinya nggak ada jadi dua gitu kan. Orang yang lehernya pendek jadi panjang. Orang gembel nggak punya rumah jadi punya rumah gitu. Sama si Encus ini misalnya ya, Encus jago sulap. Tapi Meksikonya nggak percaya sama si Encus. Orang Meksikonya aja nggak percaya sama Encus. Kenapa gua harus percaya sama Encus? Gitu. Nah kalau Nabi Muhammad, segala kisahnya kita lihat nih, orang-orang yang hidup di tanahnya dia, hidup di tanah dia lahir gitu. Percaya nggak dia sama Nabi Muhammad? Percaya. Gua yang di Indonesia, apa alasan gua nggak percaya? Satu tanah Arab aja percaya sama beliau. Satu tanah Arab aja yang asalnya terpisah-pisah bersatu karena beliau. Jadi kenapa gua nggak percaya gitu deh. Ngerti ya? Aduh. Nggak ada kerjaan jadinya seperti ini. Iya bre, ini kenapa Allah nggak berikan gua kerjaan kantoran? Karena Allah tahu gua sangat cocok ngebantai para penghujat beserta Tuhan-Tuhannya yang ada banyak gitu. Ada kok bre yang menolak Isra Miraj ya. Yang menolak Isra Miraj artinya menolak Al-Quran. Menolak Al-Quran artinya menolak mujizatnya Nabi Muhammad. Menolak mujizat Nabi Muhammad, menolak kenabian Nabi Muhammad. Menolak kenabian Nabi Muhammad, kafir. Gitu. Bang Kores, Bang Zuma mana? Gurunda sih, Gurunda ini ikhwan. Ini gua kasih tahu ya, kalian di sini dapat eksklusif berita dari Kores. Gurunda itu sibuk persiapan film untuk 2026. Gitu. Nah ini untuk Christian Army gua asumsikan Kristen ya, Gurunda sibuk mau dibaptis. Pertanyaan gua begini, Yesus itu kan
Yesus itu kan apa ya, ngajarin baptis ya. Dia memerintahkan baptis kepada orang-orang Kristen. Tapi Yesus itu kan Yahudi. Agamanya Yahudi ya. Semacam itulah. Agamanya Yahudi, dia suku Yahudi, berdarah Yahudi gitu. Nah, pertanyaan gua, kalau dari orang-orang Yahudi dulu sebelum Yesus, mereka baptis nggak? Baptis ini akar kata Ibrani atau Yunani baptis ini? Nah, itu pertanyaan gua. Kok tiba-tiba ada baru gitu loh? Gua nggak nangkep di situ. Yesus ngajarin baptis. Apakah Raja Daud ngajarin baptis? Musa ngajarin baptis nggak Musa? Yeskiel, Yesaya, Maleaki, mereka ngajarin baptis nggak? Salomo ngajarin baptis nggak? Baptis ini orang Yahudi ini dari kapan mulai baptis gitu loh? Nah, itu pertanyaannya. Satu, mujizat Ahmad, saya mualaf. Banyak banget tumpah-tumpah. Pertama, 3.000 malaikat turun ketika perang sebelum Khaybar. Itu yang pertama banget apa, Ikhwan ya? Perang Uhud. Iya. Uhud ya? Iya, 3.000 malaikat turun ngebantai pagan-pagan Quraisy. Waktu itu tentara muslimin 100, pagan Quraisy 3.000. Dibantu malaikat 3.000, berarti 3.100 lawan 3.000. Dibantai pagan Quraisy. Mantap betul. Itu satu. Lalu kemudian ketika perang Khandaq atau perang Parit, ketika pagan Quraisy mau menyerang Madinah, muslimin itu 1.000 pasukannya, belum makan, lapar, nggak ada makanan. Nabi lalu masuk ke salah satu rumah sahabat, sepotong gandum, satu loyang, sepotong gandum bisa mengenyangkan 1.000 pasukan muslimin. 2. Lalu kemudian di perang apa gue lupa, Nabi, orang-orang muslim ingin melakukan sholat fardu, tapi nggak ada air, sehingga Nabi mengucurkan air dari jemari-jemarinya, dan pasukan muslimin semua wudhu dari air yang mengucur dari tangan Nabi gitu. Banyak banget mujizat Nabi. Satu yang diabadikan di Al-Quran adalah ketika pagan Quraisy, pagan-pagan dari Mekah ini bertemu dengan Nabi di padang gurun. Lalu orang-orang Quraisy ini menantang Nabi untuk menunjukkan suatu tanda atau suatu mujizat. Lalu kemudian Nabi berkata, "Lo mau lihat mujizat?" Semacam inilah ya. Oke, lihat itu bulan sekarang. Lalu ketika pagan Quraisy ini memandang kepada bulan itu sedang terbelah 2. Jadi kaum muslimin dan juga pagan Quraisy saat itu melihat bulan itu terbelah. Dan ini hadisnya mutawatir dan diabadikan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi apa ya? Makanya kami tuh nggak menuhankan Nabi Muhammad karena mujizat begini dan begitu. Mujizat itu biasa, bre. Untuk orang-orang yang sekelas Nabi, mujizat itu biasa. Nabi Musa membelah lautan, Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, membentuk tanah liat menjadi burung yang hidup. Nabi Ibrahim gitu kan, mencincang-cincang burung, ditaruh di 4 gunung, burungnya kembali dengan dalam keadaan utuh dan hidup. Ya, biasa itu. Nah, yang kita lihat adalah perkataan dari nabi-nabi ini. Ada nggak yang menyatakan nabi-nabi ini ya, nabi-nabi yang kita kenal, mengatakan bahwa Tuhan itu ada kelaminnya? Nauzubillahi min dzalik. Kan nggak ada nabi bilang begitu. Atau nabi bilang yang namanya Tuhan itu, yang Tuhan pencipta alam semesta itu, dia akan ke bumi melalui vagina seorang bocah berumur 12 sampai 14 tahun. Ya kan nggak ada. Jadi kayak orang tolo-tolo. Nabinya nggak memesankan sesuatu yang seperti itu, malah menuhankannya yang nggak dipesankan Nabi. Ngapain gitu kan, kayak orang bego, skalski, maaf untuk para penghujat Islam gitu. Jangan sakit hati, baru mulai udah sakit hati aja gitu loh, bre.
Jadi gitu ya, kita tuh Islam itu adalah umat berpikir yang mengimani Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dimana Nabi terakhir ini ya, dia mempunyai 11 istri, menafkahi seluruh istrinya, memberikan istrinya rumah satu-satu, lalu mempunyai ribuan prajurit, mempunyai kuda yang banyak, mempunyai unta yang banyak, hartanya banyak. Dan hartanya digunakan untuk masyarakat gitu loh. Jadi kontribusi ke masyarakatnya penuh dan banyak. Lalu mau ditukar dengan mengimani seseorang yang rumah aja nggak punya gitu. Ngomong doang, kerjaan ngomong doang, ngasih barang ke orang lain nggak pernah, istri nggak punya, nggak ada yang mau sama dia, makan minta-minta, mau ditukar sama seperti itu, kayak orang bego. Coba lu bayangin, jadi cowok aja gagal gitu loh. Jadi cowok aja gagal, jadi pemimpin masyarakat apalagi. Terus mau ditukar mengimani yang seperti itu. Astagfirullah, Mabre, please Mabre, update. Di-update dong. Gitu. Di-update dong. Ditonjok gak bisa balas nonjok. Ngomong katanya ampunilah. Kalau ada musuh, ampuni musuhnya. Ditampar, protes. Kenapa saya ditampar? Halah. Kayak gitu, bre. Terus ada ceritanya apa namanya? Ada ceritanya misalnya ada ini orang ya. Punya rumah enggak. Cewek enggak ada yang mau sama dia. Makan minta-minta. Terus diceritain dia bisa menyembuhkan orang yang cacat gitu kan. Terus dia bisa orang mati dibikin hidup lagi. Ya lu percaya? Rumah aja nggak punya rumah, lu percaya kayak gitu? Astagfirullah. Beli rumah aja nggak bisa, coba bre. Beli rumah aja nggak bisa. Diceritain yang aneh-aneh, anjing otaknya di mana serius? Beli rumah nggak bisa. Coba beli rumah nggak bisa, makan aja minta-minta. Diceritain bisa nyembuhin orang sakit ya, nyembuhin orang sakit, anjing. Otaknya di mana? Terus ini orang yang gedenya nanti nggak jadi apa-apa gitu, pemimpin masyarakat aja enggak. Diceritain nanti ada orang, ada dukun lah, ada dukun. Dukunnya ini datang nanti ke rumahnya gitu. Lah, gimana anjir kok? Orang panutannya orang-orang beriman, alhamdulillah. Yang ngeramal dukun. Panutannya orang-orang beriman yang ngeramal dukun, lu bayangin itu. Dablek. Coba lah kalau misalnya punya otak itu dipakai gitu loh. Kalau punya otak gitu loh. Lu mau ngata-ngatain nabi kami, panutan lu aja nggak punya rumah. Panutan lu aja nggak punya rumah. Mending Edis rumahnya 8M patungan. Anjir bener gua kalau ngomong jahat banget gua. Buset dah. Ya kan mending Edis. Edis punya rumah, bro. Orang-orang patungan Edis punya rumah. Ngomongnya sih 8M tapi 5M ya. Jatuhnya 5M. 3M-nya mungkin buat furnitur kali. Tapi kalau buat furnitur masih minta-minta dia buat furnitur. Buat apa 3M-nya itu? Resepsi mungkin. Sama Leni. Guru mulia lagi online jelasin Isra Miraj mitos alias hayalan saja. Weh, dablek. Ini gue ceritain. Ada namanya encus ya. Ada namanya encus. Gue kasih tahu dulu. Isra Miraj itu ada, Isra itu perjalanan, Miraj itu naik ke atas. Ada orang nih namanya encus nih ya. Encus itu tinggal di kota lah, di kota. Terus kemudian dia ke padang gurun dalam satu malam. Dari kota ke padang gurun dalam satu malam. Itu Isra bukan Isra. Siapa saksinya? Nggak ada. Lah encus halu berarti mitos dia. Mitos dia. Koloran saja, iya koloran saja.
Dari apa namanya? Dari kota ke padang gurun koloran saja dia. Udah gitu si Encus ini ya, ini si Encus ini dia miroj, dia jiplak-jiplak ceritanya Nabi, jiplak-jiplak ceritanya Nabi. Dari padang gurun dia miroj ke atas rumah ibadah, miroj dia. Dari padang gurun ke atas rumah ibadah, nggak ada saksinya juga, goblok yang kayak gini di iman nih, serius. Selamat datang di kebenaran, inilah kenyataannya ya. Koloran saja. Dia mau jiplak nabi kita, ikhwan. Nabi kita naik buruk. Hewan langit gitu. Lah ini mungkin nggak kebeli. Aduh, kan. Mungkin buruk nggak kebeli kali atau nggak ada orang dalamnya ini. Jadi naik apa dia? Naik iblis, bre. Naik iblis. Aduh, jangan sakit hati, ini kenyataannya, bre. Ini kenyataannya, junjungan lu itu kalau dibandingkan dengan nabi kita tuh ibarat manusia dibandingin sama bilatung gitu, sama belatung gitu. Tahu lu bilatung? Nah, gitu. Jadi selamat datang untuk para penghujat, jangan sakit hati. Jangan sakit hati, ini memang kenyataannya gitu loh. Panglima tempur dibandingin sama gembel anjing makan nasi bekas, nasi sisa. Gitu. Ya ikhwan, udah 30 menit ini, thank you yang udah support. Jangan lupa program wakaf buku Kores masih terbuka. Kami berangkat tanggal 29. Jadi yang ingin berindomisasi untuk infak butuh 1,7 lagi. Silakan DM, tanya noreknya ya. Thank you. Dan amunisi Kores silakan dipakai. Panglima tempur versus gembel. Yang punya rumah banyak versus yang nggak punya rumah sama sekali. Yang menafkahi istri 11 versus yang minta-minta makan makan apa? Makan lele. Dan stay tune nih Wan, Senin insya Allah gue akan dialog bubukin Robert Lele. Karena Robert Lele Birahi masih pengen dialog sama Kores. Gue dapat DM-nya dari si Brili. Yuk pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.